memberi ruang. Claire menggenggam roda kursinya sendiri, berusaha mengangkat tubuhnya meski gemetar. Sore harinya, Graham, si sopir tua, menghampiri Fahri di dapur. Dengan suara pelan ia berkata, "Dia tidak selalu seperti itu, Nak. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan yang sama yang membuatnya lumpuh. Sejak saat itu, Claire menutup diri dari dunia." Fahri mengangguk pelan, memahami. Tapi malam itu, ia duduk lama di serambi belakang rumah, memandang langit Australia yang sunyi, dan bertanya dalam hati, "Apa aku sanggup bertahan di sini? Bukan karena pekerjaan ini berat, tapi karena hatiku mulai ikut terluka, melihat dia tak lagi percaya pada kebaikan." Ia tidak tahu bahwa luka Claire perlahan-lahan akan membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Pintu menuju hati seorang wanita yang kehilangan arah dan perlahan mulai menemukan harapan di dalam dirinya. Sudah lebih dari 2 minggu, Fahri menjalani rutinitasnya di rumah besar itu. Ia mulai terbiasa dengan aroma antiseptik di lorong rumah, suara mesin pemanas, dan sikap dingin Claire yang seperti tak pernah mencair. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan, membantu Claire berpindah tempat, menemani terapi ringan, dan membersihkan ruangan. Namun semua itu terasa seperti bekerja untuk bayangan. Claire tak pernah benar-benar hadir secara emosional. Namun, malam itu hujan deras turun membasahi Brisbane, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Listrik mendadak padam. Rumah besar itu mendadak gelap gulita. Hanya cahaya kilat sesekali menerangi kaca jendela. Fahri yang sedang membereskan dapur segera berlari ke lantai 2. Kamar Claire berada di sana. Ia khawatir. Wanita itu tak pernah meminta bantuan, tapi ia tahu Claire kesulitan bergerak sendiri di tengah gelap. Saat sampai di depan kamar, pintu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan, lalu memanggil, "Miss Claire, Anda baik-baik saja?" Samar dari dalam terdengar suara lemah. "Masuk saja." Fahri masuk perlahan. Cahaya remang dari jendela memperlihatkan Claire duduk di kursi rodanya, menghadap hujan. Ia tampak rapuh, jauh dari citra wanita kuat yang selalu memerintah. Rambut pirangnya sedikit berantakan, matanya kosong, menatap derasnya air yang jatuh dari langit. "Kamu tahu, aku dulu suka hujan," katanya pelan, nyaris berbisik. "Saat kecil, ayah selalu izinkan aku main lumpur. Aku akan tertawa, basah kuyup, dan ibu hanya geleng-geleng kepala." Fahri duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap wanita itu dengan rasa hormat. "Lalu kenapa sekarang tidak suka lagi?" Claire menarik napas dalam. "Suamiku meninggal saat kami sedang berkendara pulang dari restoran. Mobil kami tergelincir karena hujan, jatuh ke jurang kecil. Dia tewas di tempat. Aku selamat, tapi tidak sempurna lagi. Kaki ini, anak dalam kandungan, semuanya hilang." Hening. Suara hujan menambah sendu suasana. Air mata Claire mulai jatuh, lambat namun pasti. Untuk pertama kalinya sejak Fahri tiba, wanita itu menunjukkan dirinya yang sesungguhnya patah dan lelah. "Aku benci dikasihani Fahri. Semua orang datang hanya karena uang. Bahkan beberapa suster sebelumnya bersikap manis, lalu pergi saat tak mendapat apa yang mereka mau. Kamu pun mungkin begitu, hanya tahan karena dibayar tinggi." Fahri mengangkat wajahnya, menatap Claire dengan tatapan tenang. "Saya datang memang karena butuh pekerjaan, Miss. Saya ingin membantu orang tua di kampung. Tapi saya bertahan karena saya melihat seseorang yang bukan butuh belas kasihan, tapi butuh teman bicara. Butuh seseorang yang tidak lari saat dia menangis." Claire terdiam. Kata-kata Fahri menembus pertahanannya. Dalam sekejap, sesuatu berubah. Dinding yang selama 2 tahun ia bangun mulai retak sedikit demi sedikit. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Fahri tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap jendela. Di luar, hujan belum reda, tapi di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya, kehangatan mulai tumbuh. Perlahan di antara 2 jiwa yang berbeda dunia namun sama-sama sedang berusaha sembuh. Sejak malam hujan itu, suasana rumah Claire mulai berubah. Meskipun masih banyak jeda dalam percakapan, ada nuansa baru yang mulai tumbuh. Keheningan di antara mereka tak lagi terasa beku. Claire, meski masih tertutup, mulai mengizinkan dirinya berbagi hal-hal kecil dengan Fahri. Ia bercerita tentang masa mudanya di Melbourne, tentang impian menjadi guru, dan tentang suaminya
Daniel, yang semasa hidup sangat mencintainya. Namun, perubahan tak datang tanpa hambatan. Pada suatu pagi, saat Fahri sedang mengganti perban di kaki Claire yang luka akibat gesekan kursi roda, tiba-tiba wanita itu menepis tangannya. "Jangan terlalu lembut, aku bukan boneka porselen," katanya dengan nada tajam. Fahri menarik tangannya pelan, menunduk. Tapi kali ini, ia tak hanya diam. Ia memandang Claire dalam-dalam dan dengan nada tenang berkata, "Saya lembut bukan karena menganggap Anda rapuh, Miss, tapi karena saya menghormati rasa sakit yang tak kelihatan." Claire terdiam, tak ada bantahan, tak ada balasan, hanya hembusan napas panjang dan tatapan mata yang tak lagi setajam biasanya. Hari berganti. Sore itu, Claire meminta Fahri menemaninya keluar ke taman kecil di halaman belakang. Ini pertama kalinya sejak kedatangannya Claire. Memintanya untuk sesuatu yang bukan tugas rutin. Di sana, di bawah pohon eukaliptus tua, Claire berkata, "Kamu mengingatkanku pada Daniel. Dia juga orang yang tidak suka bicara banyak, tapi tindakannya selalu jujur." Fahri hanya tersenyum kecil. Mungkin karena kami semua Sima mencintai dalam diam. Claire menoleh padanya, alis sedikit terangkat. "Apa maksudmu?" Fahri buru-buru mengalihkan pandangan. "Sedikit salah tingkah. Maksud saya, mencintai pekerjaan. Maaf jika terdengar aneh." Namun Claire tersenyum samar senyum pertamanya sejak mereka bertemu. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, Graham, sopir tua yang sudah dianggap keluarga oleh Claire, memanggil Fahri ke garasi. Dengan suara pelan ia berkata, "Hati-hati, nak. Claire bukan wanita sembarangan. Banyak pria yang jatuh hati padanya dulu, dan banyak juga yang akhirnya terluka." Fahri mengangguk, mencoba memahami maksud Graham. Namun dalam hati, ia mulai gelisah. Apakah perasaan yang mulai tumbuh di hatinya adalah kesalahan? Apakah ia sedang melangkah ke arah yang hanya akan membuat luka baru? Baik bagi Claire maupun dirinya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Fahri menatap langit-langit kamar kecilnya. Suara jangkrik di luar menemani pikirannya yang berkecamuk. Ia tahu hubungannya dengan Claire mulai berubah arah, namun arah itu belum tentu diterima dunia. Dan di luar pintu kamarnya, Claire duduk sendiri di kursi rodanya, menatap tangannya sendiri yang mulai gemetar bukan karena lemah, tetapi karena takut.